Ya baiklah pemirsa Pol TV untuk membahas lebih lanjut terkait uji coba Car Free Night dan Car Free Day di Kota Palembang. Saat ini kita sudah terhubung bersama pengamat pariwisata sekaligus Kepala Prodi Pengelolaan Konveksi dan Acara Poltekpar yakni Bapak M. Iqbal. Halo selamat siang Pak Iqbal. Selamat Baik, siang semua. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak Iqbal? Alhamdulillah sehat ya. Baik, Alhamdulillah semua, Alhamdulillah. mudah-mudahan semua baik. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Langsung saja ini Pak Iqbal untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini. Bisa dijelaskan seperti apa kita melihat uji coba penerapan kebijakan Car Free Night dan Car Free Day di Kota Palembang saat ini, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya Car Free Night atau Car Free Day yang sedang diuji cobakan di Kota Palembang ini sebuah hal yang menurut saya adalah suatu progresif ya, program yang progres di mana memang kehadiran program ini tidak hanya menjadi suatu langkah pemanfaatan fungsi ruang, tapi ini adalah transformasi di mana kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang misalnya dalam rangka untuk berinteraksi sosial, membangun ekonomi kreatif dan aktivitas wisata yang kita sebut sebagai wisata urban tourism ini sudah menunjukkan sinyal positif. Saya melihat memang cukup ramai ya, terutama yang malam. Kemudian dari sini kita melihat bahwa ada energi yang coba dihadirkan oleh pemerintah untuk menghidupkan fibra wisata yang ada di Kota Palembang. Tentu sekali lagi ini adalah sesuatu yang sifatnya progresif program dan saya secara pribadi melihat ini sebagai langkah yang maju yang telah diambil oleh pemerintah kota, dalam hal ini pemerintah Kota Palembang. Demikian, Bu. Baik, Pak Iqbal. Lalu bagaimana ini kita melihat potensi Car Free Night dan Car Free Day di Kota Palembang ini sendiri dalam meningkatkan daya tarik wisata di Kota Palembang ini khususnya, Pak Iqbal? Baik. Secara potensi memang saya izin menyebut CFN dan CFD ya. Jadi CFN dan CFD ini eh, adalah salah satu potensi besar untuk menjadi magnet dari apa yang kita sebut tadi sebagai urban tourism. Nah, kota Palembang ini bisa memanfaatkannya sebagai potensi wisata kuliner malam, atraksi seni dan pertunjukan jalanan, kemudian ada aktivitas olahraga yang berbasis komunitas. Menurut saya hal ini kalau dikemas secara konsisten, ini bisa jadi salah satu apa ya? Saya menyebutnya sebagai signature experience yang bisa memberikan kita suatu pengalaman yang memorable experience. Jadi yang kita lihat sebenarnya di uji coba CFN dan CFD ini bukan hanya destinasi wisata ya, tapi vibrasi kota yang penuh energi yang coba dihadirkan melalui kegiatan penyatuan aktivitas di satu lokasi atau satu titik, sehingga menurut saya ini menjadi suatu ciri khas yang baru untuk Kota Palembang itu sendiri. Meskipun memang tidak hanya Kota Palembang yang mengadakan seperti ini, di kota-kota lain juga ada, tapi tugas kita bersama untuk memberikan sumbangsi pemikiran bagaimana supaya CFN dan CFD ini menjadi betul-betul sesuatu yang otentik atau signature experience bagi wisatawan yang datang ke Kota Palembang. Demikian. Baik, baik Pak Iqbal. Dan kita juga melihat dari uji coba kemarin antusias yang tinggi dari masyarakat terhadap uji coba Car Free Night dan Car Free Day kemarin ini. Apakah ini bisa dikatakan menjadi gambaran kurangnya tempat wisata di Kota Palembang sendiri ini Pak Iqbal? Baik. Eh, Kalau boleh menyampaikan apa yang menurut khususnya para pengusaha UMKM dan komunitas, sehingga hal ini diharapkan bisa menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat yang rindu akan tempat berkumpul, berekspresi, kemudian menikmati kota dengan tanpa batas ya, saling mengenal satu sama lain. Jadi ini tadi saya ulang dari awal adalah ini lebih ke gap experience yang kita coba tawarkan untuk wisatawan, bukan terkait dengan gap destinasi yang kita ketahui bahwa memang saat ini memang masih kurang destinasi wisata yang di Kota Palembang seperti dengan destinasi wisata lain. Jadi menurut saya sudah cukup tepat pemerintah kota menggaungkan
urban tourism ini sebagai salah satu tawaran wisata di Kota Palembang. Demikian, Mbak. Baik, baik, baik. Mbak. Lalu bagaimana ini kesiapan infrastruktur sendiri Kota Palembang dalam mendukung keberhasilan program ini, Pak Iqbal? Baik, kesiapan ya, karena saya kemarin juga mengalami ya, waktu eh, Car Free Day ditutup Jembatan Ampera, saya sedikit mengalami keterlambatan menuju bandara ya. Tapi saya rasa ini ini hal yang salah satu memang yang harus kita coba siapkan, khususnya kesiapan infrastruktur. Jadi ini kata kunci dalam rangka mengembangkan ini. Yang pertama, kita harus punya apa ya SOP, manajemen lalu lintas alternatif bagi para pengguna jalan. Jadi pengguna jalan tuh kalau misalnya ada keterlambatan ke daerah-daerah tertentu, seperti kita harus tahu jalan alternatif apa yang bisa kita tempuh ketika pilihan satu-satunya adalah jalan Ampera itu ditutup. Kemudian sisa-sisa dari event itu sendiri, misalnya pengelolaan sampah, kebersihan, kemudian ya tentu saja ini adalah keamanan dan crowd control dari event yang dilaksanakan oleh pemerintah kota. Kemudian bagaimana fasilitas yang diberikan kepada UMKM selaku peserta. Karena saya melihat masih minim ya zonasi, misalnya kebutuhan listrik peserta, kebutuhan air, kebutuhan cuci air, pembuangan, dan sebagainya. Ini yang menurut saya memang harus dipersiapkan dengan matang. Sehingga event CFN dan CFD ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi para wisatawan, tapi juga masyarakat kota punya alternatif lain kalau tidak ingin mengikuti acara ini. Misalnya tadi saya ceritakan, kalau harus ke bandara lewat Ampera, kemana alternatifnya kalau Ampera ditutup? Apalagi yang penerbangan pagi ya, itu mungkin sedikit jadi kendala. Karena kalau kita tidak siap, ide besar ini bisa jadi chaos atau bisa jadi tempat para netizen untuk memberikan pandangan-pandangan yang negatif ya. Jadi ini bukan lebih ke eventnya sebenarnya. Kesiapan ini lebih ke sistem. Demikian, Mbak. Baik, dari uji coba yang dilakukan kesiapan yang perlu disiapkan, yang sudah Bapak sebutkan tadi, Ya. apakah perlu ada evaluasi lagi nih Pak yang perlu dilakukan? Baik, menurut saya yang wajib setiap event itu memang harus ada ajang evaluasi ya. Hal evaluasi ini menjadi penting karena untuk meningkatkan kualitas event itu sendiri. Yang pertama, evaluasi kita yang kita lakukan di dalam uji coba ini harus full berbasis data. Misalnya, adakah kita mendata jumlah pengunjung yang hadir pada saat uji coba kemarin, kemudian seberapa besar dampak ekonomi UMKM yang diciptakan oleh event ini. Kemudian bagaimana kepuasan masyarakat, apakah kita melakukan entry survei atau exit survei ketika masyarakat datang ke lokasi, kemudian apa dampak lalu lintas dan lingkungan yang ditimbulkan oleh event ini. Sehingga kalau melalui evaluasi, agar event ini tidak hanya jadi euforia sesaat ya buat masyarakat, tapi bisa melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang mendukung sistem keberlanjutan bagi khususnya di Kota Palembang. Saya kira itu hal-hal yang perlu kita evaluasi, termasuk di dalamnya adalah cost analysis benefit ya. Berapa besaran yang anggaran yang dikeluarkan dan berapa dampak yang diperoleh oleh para pengusaha UMKM pada event ini. Demikian, Baik, Mbak. baik Pak Iqbal. Nah ini menurut Pak Iqbal sendiri selaku pejabat pariwisata, ini mungkin ada nanti potensi resiko maupun tantangan yang mungkin dihadapi oleh pemerintah Kota Palembang ini khususnya dari penerapan Car Free Night dan Car Free Day di berbagai sektor pariwisata ini mungkin apa ini Pak? Kalau saya melihat dampak ya, dampak yang paling eh, cepat terjadi, kalau menurut saya adalah kemacetan di titik pengalihan ya. Kalau ini nggak diatur, ini nggak ada info jalur alternatif, dampak pertama yang akan kita peroleh dari event ini adalah kemacetan di titik-titik pengalihan kendaraan. Yang kedua, kalau ke depannya ini bisa jadi semacam ada overcrowded ya, atau over tourism. Kita menyebutnya terlalu padat orang itu akan menimbulkan beberapa gejala-gejala sosial mungkin. Yang termasuk di dalamnya adalah keamanan dan kenyamanan dari wisatawan itu sendiri. Makanya harus ada SOP dan bagaimana kapasitas kita melihat
titik-titik yang dianggap sebagai tempat dari CFN dan CFD itu. Kemudian ada dampak resiko dan tantangan yang kita hadapi ke depan adalah pengelolaan sampah dan degradasi lingkungan. Jadi ini perlu kerjasama lintas sektor, lintas OPD, agar dampak-dampak ini bisa kita kurangi. Kemudian yang berikutnya adalah eh, ya bagaimana menata pedagang supaya tidak terkesan kumuh. Ya, jadi bagaimana menata pedagang itu supaya terlihat seperti betul-betul kayak kalau kita ke luar negeri ya, misalnya di Chinatown atau di tempat lain yang kita lihat begitu tertata dan bersih. Dan yang terakhir mungkin eh, buat kita semua adalah bagaimana konsep agar tetap bisa menghadirkan apa namanya menghadirkan ketertarikan atau penasaran orang ingin datang. Jadi konsepnya jangan kalau bisa jangan monoton sehingga ini bisa mendorong orang untuk terus datang dan apa menjadi wisatawan yang betul-betul ikut mempromosikan vibrasi dari wisata urban yang ada di Kota Palembang. Sehingga kalau tidak dikurasi dampak-dampak ini, menurut saya beberapa bulan ke depan ini experience-nya bisa menurun kualitasnya. Itu yang harus menjadi titik-titik dampak yang kira-kira tantangan kita ke depan. Demikian. Baik, Pak Iqbal. Dari yang Bapak ucapkan tadi harus menimbulkan daya tarik untuk wisatawan. Ini selaku pejabat pariwisata sendiri ini, Pak, bagaimana strategi yang harus dilakukan dan promosi yang efektif agar kegiatan ini dapat menarik wisatawan luar daerah maupun wisatawan mancanegara ini mungkin, Pak? Baik, terima kasih. Jadi menurut saya salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah menciptakan suatu tagline yang betul-betul autentik dan punya relevansi yang kuat dengan CFN dan CFD ini. Misalnya karena diadakan di dekat Sungai Musi, misalnya kita bisa mempromosikan flavors of the rivers misalnya, atau tema-tema yang misalnya naik culinary street Palembang dengan berkolaborasi dengan para komunitas dan tentunya konten kreator adalah para para pejuang-pejuang konten ini harus kita coba libatkan dalam rangka melip event ini menjadi sesuatu yang bisa diluaskan jangkauan informasinya. Kemudian aktivasi event-event tematik seperti kita punya kain jumputan, kita punya songket dan sebagainya menjadi festival wastra atau pengembangan festival kuliner ataupun musik-musik lokal yang ada di Palembang. Nah, tentu saja asosiasi profesi dan asosiasi industri seperti API, ASITA, PHRI harus bisa menangkap peluang-peluang ini menjadi suatu paket wisata. Misalnya banyak asosiasi profesi seperti Masata, ASPI, serta Astindo bisa menangkap peluang ini menjadi paket wisata yang ditawarkan digandengkan dengan CFN dan CFD ketika mereka nginap di hotel tersebut. Ditambah juga dengan kampanye digital ya. Misalnya apa kampanye digital melalui medsos, kemudian bekerja sama tadi dengan para influencer sehingga inti dari yang apa yang ingin sampaikan adalah event ini tidak hanya menjadi memberikan kesan bahwa oh jalan ditutup lagi. Enggak, tapi event ini betul-betul event yang ditunggu oleh masyarakat. Itu kira-kira strategi promosi yang bisa kita lakukan. Demikian. Iqbal, mungkin ini terakhir Pak, closing statement dari Pak Iqbal sendiri ini selaku pengamat pariwisata juga. Silakan ini terkait dengan himbauan dan juga harapannya ke depan ini Pak, silakan. Baik, saya kira yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa selamat ya buat pemerintah kota. Uji coba ini mudah-mudahan bisa memberikan kita pengalaman yang bagus dalam rangka mengelola pariwisata yang betul-betul bisa menjadi suatu objek yang ditunggu oleh masyarakat. Kami berharap selaku akademisi melihat CFN dan CFD ini bukan hanya program sekedar rekayasa lalu lintas ya, tidak hanya sekedar program yang sifatnya euforia ya, tapi peluang besar untuk membangun identitas baru pariwisata urban di Kota Palembang. Itu tadi yang saya sampaikan di awal, signature experience baru bagi orang-orang yang berkunjung ke Palembang. Maka
Kami berharap wisata urban yang dikembangkan oleh Pemkot Palembang ini dapat berjalan dengan konsisten, kolaboratif, kolaboratif dengan semua pihak. Kemudian tentu saja semua program ini harus berbasis data dan perlu semacam mereview setiap program yang kita sudah jalan sehingga ini bisa jadi model percontohan secara nasional kalau menurut saya ya. Palembang menjadi salah satu kiblat CF dan CFD nasional kalau ini dikelola dengan baik. Nah, tapi tetap realistis, tantangan pasti ada, kekurangan pasti ada. Jadi dalam uji coba kemarin atau bahkan nanti pada saat sudah dibuka secara resmi, tentu saja ada kekurangan dan kunci dari itu semua adalah evaluasi yang berkelanjutan untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi dari para komunitas, pemerintah daerah khususnya Pentahelix di dalam industri pariwisata. Kami berharap ini bisa berjalan dengan baik, konsisten dan memberikan manfaat yang luas untuk masyarakat khususnya di Kota Palembang dalam industri pariwisata. Demikian, Bu. Baik, terima kasih nih Pak M. Iqbal selaku pejabat pariwisata yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang, dan kita harapkan bersama ini semoga uji coba dan juga nanti peresmian dari Car Free Night dan Car Free Day di Kota Palembang ini berdampak positif bagi masyarakat maupun Kota Palembang sendiri ini Pak Iqbal. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, Baik. selamat beraktivitas kembali Pak Iqbal.